Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah, langkah-langkah kita terbimbing oleh hidayahnya hingga meninggal nanti dalam kondisi husnul khotimah. Salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Berikutnya khotib berwasiat pada diri pribadi, khotib dan hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun, sebab takwa adalah sebaik-baik bekal Allah. Allah berjanji bahwa orang-orang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki dan jalan yang tidak disangka-sangka, dan dijadikan surga seluas langit dan bumi. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi bersabda, ada 4 perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Hati senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir, raga yang sabar menghadapi musibah, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Awsat dan Al-Kabir. Hadis ini menyebutkan 4 nikmat terbaik bagi seorang hamba. 4 nikmat ini jauh lebih berharga dibanding harta benda, sawah, kebun, rumah, dan kendaraan mewah, bahkan emas dan perak sekalipun. Alangkah beruntungnya orang yang Allah berikan nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, nikmat yang pertama adalah hati yang pandai bersyukur. Syukur adalah sifat para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam, sosok nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak keutamaan, kaya raya, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin dan sebagainya. Nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Dalam surah An-Naml ayat 40 disebutkan perkataan beliau yang sangat menyejarah. Maza min fadli rabbi liyablu wa bi'as kuru am akfuru wa man sakaro fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi khoniyyu karim, yang artinya ini termasuk karunia dari Robku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa ingkar, sesungguhnya Robku maha kaya dan maha mulia. Contoh lainnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah Al-Isra ayat 3 disebutkan bahwa beliau adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Adapun alasan kenapa ia mendapat gelar istimewa tersebut adalah karena Nabi Nuh senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang melekat pada dirinya, seperti nikmat makan dan nikmat pakaian. Rasulullah juga tentunya merupakan pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya dengan ucapan lisan, tetapi dengan memperbanyak sholat. Inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah menggunakan kalimat kenikmatan sesuai kehendak pemberinya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kedua adalah lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kedamaian dan ketenangan hati, sebagaimana firman-Nya dalam surat
Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku, maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya, dan kami mendapat berpegang teguh dengannya." Rasulullah menjawab, "Lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Zikir yang dimaksud bukan sekedar hafalan nikmat-nikmat tertentu. Lebih dari itu, zikir yang benar harus disertai kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang beriman dan zikirnya orang munafik. Seorang mukmin banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan di hadapan Allah. Sedangkan orang munafik sedikit berzikir dan itu pun dilakukan dengan berat hati, sekedar formalitas belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka berbuat riya di hadapan manusia dan tidak mengingati Allah kecuali hanya sedikit saja." Seperti itulah kondisi kaum munafik. Berbeda hanya dengan kondisi orang-orang beriman. Ciri khas mereka melazimi zikir, mengingat Allah di setiap waktu sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring sambil merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Rabb, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Quran surat Al-Imran ayat 191. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nikmat yang ketiga adalah raga yang bersabar atas musibah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset. Kalam hikmah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Syarik Yusuf Al-Quradhawi berkata, "Tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kardil." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Pepatah Arab mengatakan, "Ashabru al-asri saida'id yan tajul fawaid." Kesabaran di waktu sulit dan mendatangkan banyak faedah. Adapun ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh, menahan rasa sakit, dan memikul beban berat, dan menghadapi semua cobaan dengan keteguhan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nikmat berikutnya adalah istri yang soleha, perempuan yang taat pada Allah dan Rasulnya, paham ilmu agama, dan berakhlak mulia. Sudah pasti inilah kriteria yang didambakan oleh banyak pria. Role model muslimah yang menjadi penyejuk mata. Pandai menjaga kesuciannya, pandai juga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, kedudukan istri soleha merupakan karunia Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada emas dan harta benda. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'utus solihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah
memberikan betapa nikmatnya mempunyai istri soleha. Sebagaimana telah diketahui, beliau menikahi ibunda Khadijah radhiyallahu anha bukan karena fisiknya atau karena hartanya, tetapi karena akhlaknya yang memikat hati. Maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tepatnya ketika beliau merasa ketakutan setelah bertemu sosok malaikat Jibril saat mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah menenangkan hati Nabi, demi Allah, dia tidak akan menghinakanku selalu dan selamanya, sebab engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu, dan meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Begitulah kata-kata seorang istri soleha, menumbuhkan dan meneguhkan semangat suami yang sedang menghadapi situasi pelik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikian 4 nikmat terbaik yang Allah karuniakan pada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Semoga kita semua dipilih Allah untuk mendapat 4 nikmat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa isil muslimin kulli dzanbin fastaghfirullahu inna huwa ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah dan nikmat iman. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma inna al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtibah. Rabbana atina min azwajina wa qurratina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa aqimis shalah.